Siti Nurbaya. Anda pasti pernah dengar nama ini kan? Nama yang udah jadi semacam istilah, bahkan mungkin jadi bahan bercandaan. Tapi di balik nama itu ada salah satu kisah paling legendaris dalam sastra Indonesia. Sebuah cerita cinta yang tragis, tentang pengorbanan dan takdir yang sepertinya gak bisa dilawan. Coba deh renungkan kutipan pembuka dari novel ini. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Dari awal saja kita sudah disuguhi pertanyaan yang berat tentang nasib. Dan percayalah, pertanyaan inilah yang jadi benang merah dari semua kepedihan yang akan kita saksikan. Oke, kita mulai ceritanya ya. Bayangkan kita ada di Kota Padang, di awal-awal abad ke-20. Disinilah kisah cinta dua anak manusia, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, pertama kali bersemi. Jadi, kita punya dua tokoh utama. Di satu sisi, ada Samsul Bahri. Dia ini anak pejabat terpandang, pinter, pikirannya maju. Pokoknya, pemuda harapan bangsa lah. Nah, pasangannya adalah Siti Nurbaya, putri seorang saudagar kaya. Gak cuma cantik dan menawan, dia juga setia dan cerdas. Mereka ini ya pasangan idaman. Tumbuh besar bareng, saling jatuh cinta, dan seolah-olah masa depan mereka udah pasti bahagia. Sampai pada satu titik, Samsul Bahri harus berangkat ke Batavia, sekarang Jakarta, untuk sekolah jadi dokter. Nah, sebelum berpisah, mereka mengikat janji setia untuk menikah begitu Samsul Bahri pulang. Mereka tuh yakin banget perpisahan ini cuma sementara. Cuma jeda singkat sebelum mereka hidup bahagia selamanya. Khas anak muda yang penuh harapan kan? Tapi di balik semua kebahagiaan dan janji manis itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Ada seseorang yang punya rencana jahat yang bakal menghancurkan semua mimpi mereka. Kenalkan, ini dia tokoh antagonis kita, Datuk Meringgih. Wah, orang ini bukan sekedar pebisnis licik. Dia ini digambarkan sebagai saudagar tua yang super kikir, kejam, dan hobinya itu menghancurkan hidup para pesaingnya. Dia senang kalau melihat orang lain susah. Benar-benar definisi orang jahat. Rencananya itu licik banget dan dieksekusi dengan sangat dingin. Pertama, dia hancurkan bisnis ayahnya Nurbaya, Baginda Sulaiman. Gudangnya dibakar, kapalnya ditenggelamkan. Kedua, dia bikin Baginda Sulaiman terjerat utang yang gak mungkin bisa dibayar. Nah, yang terakhir, saat ayah Nurbaya sudah gak berdaya, dia datang dengan penawaran paling busuk. Serahkan putrimu untuk jadi istriku dan utangmu lunas. Nah, di bagian inilah jantung cerita tragisnya dimulai. Nurbaya dihadapkan pada sebuah pilihan yang mustahil, di mana semua jalan terasa buntu dan menyakitkan. Dan bener aja, rencana Meringgih berhasil total. Semua aset bisnis Baginda Sulaiman hancur lebur. Teman-teman yang dulu dekat, tiba-tiba gak mau bantu. Keluarganya bangkrut total. Dan yang lebih parah, ayahnya terancam masuk penjara karena utang. Mereka benar-benar putus asa. Di tengah keputusasaan itulah, Nurbaya mengambil sebuah keputusan yang menghancurkan hatinya. Demi menyelamatkan ayah tercinta dari penjara dan aib, dia rela mengorbankan dirinya. Dia menulis surat ke Samsul Bahri. Surat yang isinya, "Duh pedih banget, aku harus mengorbankan diriku, maafkan aku karena takdirku adalah menjadi istrinya." Dia melepaskan cintanya demi baktinya pada orang tua. Pernikahannya udah kayak neraka di bumi. Nurbaya hidup menderita di tangan Datuk Meringgih. Akhirnya dia gak tahan dan mencoba kabur. Tapi Meringgih yang licik itu berhasil menemukannya. Bukannya dibawa pulang paksa, Meringgih malah menyuruh orang untuk memberi Nurbaya kue yang sudah diracun. Dan Nurbaya pun meninggal, tragis banget. Kabar kematian Nurbaya akhirnya sampai juga ke telinga Samsul Bahri di Jakarta. Bayangin gimana rasanya. Dunianya hancur seketika. Cinta sejatinya pergi dengan cara yang begitu kejam. Karena gak sanggup menanggung duka, Samsul Bahri mencoba bunuh diri dengan pistolnya. Kisah ini benar-benar maksa kita buat bertanya ya kan? Apa sih sebenarnya harga dari sebuah kehormatan keluarga kalau bayarannya adalah kebahagiaan, cinta, bahkan nyawa orang yang kita sayangi? Ini pertanyaan yang berat, dan Nurbaya sudah membayarnya dengan lunas. Eits, tapi jangan kira ceritanya selesai di situ. Justru, takdir masih punya satu kejutan terakhir yang super dramatis. Kita lompat 10 tahun ke depan. 10 tahun. Waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka. Atau justru membuatnya makin dalam dan siap untuk dibalaskan. Dan inilah plot twistnya. Ternyata usaha bunuh diri Samsul Bahri gagal. Dia selamat. Untuk lari dari masa lalunya yang kelam, dia gabung jadi tentara kolonial Belanda.
10 tahun kemudian, dia kembali ke Padang. Tapi bukan lagi sebagai Samsul Bahri si mahasiswa kedokteran yang patah hati, melainkan sebagai Letnan Mas, seorang perwira tangguh yang disegani. Dan disinilah takdir bermain. Tugas Letnan Mas di Padang adalah menumpas pemberontakan warga lokal karena pajak. Dan coba tebak siapa pemimpin pemberontak itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Datuk Meringgi, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya. Luar biasa kan? Panggung untuk balas dendam akhirnya siap. Dan sampailah kita pada babak akhir yang penuh darah dan duka, serta warisan yang ditinggalkan oleh kisah mereka. Akhirnya mereka berhadapan 1 lawan 1. Ini bukan lagi soal tentara melawan pemberontak. Ini soal pribadi. Samsul Bahri datang untuk keadilan bagi Nurbaya, sementara Meringgi bertarung demi kekuasaan dan keserakahannya. Dengan pistolnya, Samsul Bahri berhasil menembak mati Datuk Meringgi. Dendamnya terbalas. Tapi sayangnya, dalam duel itu, dia juga terkena sabetan parang Meringgi yang membuatnya luka parah. Keadilan memang terbalas, tapi dengan harga yang paling mahal, nyawanya sendiri. Tak lama setelah pertarungan itu, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Inilah puncak tragedi yang membuat judul lengkap novel ini begitu pas dan abadi. Siti Nurbaya, kasih tak sampai. Cinta mereka memang tidak pernah sampai di dunia ini. Sebelum meninggal, Samsul Bahri punya permintaan terakhir. Dia ingin dimakamkan di samping Siti Nurbaya. Dan permintaan itu dikabulkan. Di atas Gunung Padang, 5 nisan kini berdiri berdampingan. Siti Nurbaya, Samsul Bahri, ayahnya Nurbaya, dan kedua orang tua Samsul Bahri. Akhirnya, mereka semua bersatu. Sebuah reuni keluarga yang hanya terwujud setelah kematian. Hidup mereka memang berakhir tragis, gak ada yang menyangkal itu. Tapi, nama Siti Nurbaya melegenda, jadi simbol perlawanan terhadap kawin paksa yang dikenang sampai hari ini. Jadi ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau sebuah cerita jadi legenda abadi, apa para pahlawannya benar-benar kalah? Atau jangan-jangan pengorbanan mereka justru membuat cinta mereka sampai ke hati kita semua, melampaui batas hidup dan mati itu sendiri.